Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Azwar MSI selaku dosen pengampu dari mata kuliah Bahasa Indonesia, kami dari kelompok 3 dengan judul makalah yaitu unsur serapan dan tanda baca akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang diawali oleh saya. Di sini ada latar belakang masalah. Peranan bahasa Indonesia yang utama ialah sebagai sarana atau media untuk menyampaikan maksud dan perasaan seseorang kepada orang lain. Bahasa Indonesia itu sendiri selama pertumbuhannya banyak mengalami serapan dari bahasa-bahasa daerah maupun dari bahasa asing, seperti bahasa Sanskerta. Berdasarkan latar belakang tersebut yang sudah diuraikan, beberapa hal yang perlu dikaji oleh pemakalah diantaranya itu apakah yang dimaksud dengan kata serapan, bagaimana kata serapan dalam bahasa Indonesia, bagaimana penyerapan istilah asing, bagaimana macam bentuk dan sumber serapan, bagaimana penyesuaian ejaan bahasa asing, kemudian bagaimana cara memakai tanda baca yang benar. Kemudian tujuan dari makalah ini yaitu untuk mengetahui tentang kata serapan dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai contoh-contoh kata serapan dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana proses penyerapan istilah asing. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana bentuk dan sumber serapan. Yang kelima, untuk mengetahui tentang kaidah penyesuaian ejaan unsur bahasa asing. Kemudian, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua, yaitu Saidah. Kepada Saidah dipersilahkan. Baik, terima kasih Dita Zakia. Di sini ada penulisan unsur serapan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata serapan adalah kata yang diserap dari bahasa lain berdasarkan kaidah bahasa penerima. Oleh karena itu, kata serapan dapat dikatakan sebagai kata serapan jika memenuhi kaidah-kaidah bahasa, khususnya pada bahasa Indonesia. Jika dilihat dari taraf penyerapannya, ada 3 macam kata serapan, yaitu yang pertama, kata-kata yang sudah sepenuhnya diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata ini sudah lazim dieja secara Indonesia, sehingga sudah tidak dirasakan lagi kehadirannya sebagai kata serapan. Misalnya, kata kabar, sirsak, iklan, perlu, hadir, badan, waktu, kamar, botol, dan ember. Tapi digunakan dalam konteks bahasa Indonesia. Ejaan dan pengucapannya masih mengikuti cara asing. Misalnya, shuttlecock, knockout, time out, dan check-in. Dalam kelompok ini termasuk kata-kata yang dipertahankan keasingannya karena sifat internasionalnya, seperti istilah-istilah musik andante, moderate, adagio, dan sebagainya. Yang ketiga adalah kata-kata asing yang untuk kepentingan peristilahan, ucapan dan ejaannya disesuaikan dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Perubahan ejaan itu dibuat seperlunya saja sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk bahasa aslinya. Misalnya, aki atau AQ, komisi atau commission, dan psikologi atau psikologi, dan fase. Seperti itu. Saya kembalikan kepada Dita Zakia. Baik, terima kasih Saidah. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Rosan. Persilakan. Baik, terima kasih Dita. Saya akan melanjutkan pemakaian tanda baca. Tanda baca adalah tanda-tanda yang digunakan dalam bahasa tulis agar kalimatnya tulis dapat dipahami orang persis seperti yang kita maksudkan. Tanda baca yang lazim contohnya adalah A. Tanda titik, B. Tanda koma, C. Tanda titik koma, D. Tanda titik 2, E. Tanda hubungan, F. Tanda pisah, M dan N, G. Tanda elipsis.
H. Tanda tanya. I. Tanda seru. D. Tanda kurung. K. Tanda kurung siku. L. Tanda petik. M. Tanda petik tunggal. Tanda garis miring. O. Tanda penyingkat atau apostrof. Terima kasih. Selanjutnya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Rosan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ken. Kepada Ken, dipersilakan. Baik, terima kasih Dita Zakiah. Selanjutnya kesimpulan dari materi ini adalah kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah. Dilihat dari taraf penerapannya, penulisan unsur serapan ada 3, yaitu kata asing yang dipertahankan karena sifat keinternasionalannya, dan kata asing yang berfungsi untuk memperkaya. Selanjutnya, penggunaan tanda baca sangat berarti dalam bahasa tulisan, terutama dalam penulisan karya ilmiah, sangat penting untuk diperhatikan, seperti tanda titik, koma, tanda tanya, seru, dan lain sebagainya. Banyak pengguna bahasa yang kurang mengindahkan kaidah tanda baca, sehingga tulisan yang disusunnya untuk mencapai sasaran, adanya penggunaan tanda baca yang tepat dapat membantu pembaca memahami tulisan dengan cepat dan tepat. Selanjutnya adalah saran. Saran sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk selalu mengingatkan kepada masyarakat untuk dapat menggunakan kaidah atau tata bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena bagaimana bahasa memiliki peran penting dalam proses pembangunan karakter masyarakat dalam bangsa ini. Selanjutnya saya kembalikan ke Dita Zakiah. Baik, terima kasih Ken. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.